Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Lilis Tia Murni. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya supaya aku makin semangat untuk kontennya. Jadi langsung aja di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang anak yang gimana sih mengatasi anak yang sedikit pemalu ataupun pendiam. Sebenarnya kalau anakku bukan tipe pendiam sih, cuma dia tuh kayak jago kandang. Di rumah tuh dia aktif, tapi pas di luar dia agak malu. Kenapa bisa seperti itu? Video ini sampai selesai. Jadi gini guys, anakku tuh lahir tahun 2018, terus muncul kan setahun anak aku umur 1 tahun tuh corona gitu. Terus kayak yang bener-bener stay at home, kayak ngaruh banget sih perkembangannya. Jadi dia tuh takut kalau ketemu orang asing dan nangis. Bahkan aku tuh sering dicibir sama tetangga, sama saudara yang bilangnya sering ngurung anak, dah di rumah mulu, takut virus. Ya Allah, jelek banget di perasaan aku dan aku sakit banget. Dan aku buktiin ke orang-orang bahwa anakku tuh nggak seperti itu gitu ya, karena memang pandemi, gimana lagi, aku harus ubah anak aku sebisa mungkin. Dia harus jadi anak yang dalam artian percaya diri, pemberani, dan gak pemalu gitu. Dia tuh sebenarnya cerewet banget, bahkan dia di umur 1 tahun dia udah bisa ngomong lancar tanpa cedal gitu loh. Dia udah bisa beberapa kata yang aku lihat dari anak tetangga aku, malah banyak yang sampai umur 3 tahun dia masih speak delay, masih belum bisa ngomong. Anakku udah bisa, dia jalannya juga di usia 14 bulan udah bisa jalan. Jadi menurut aku perkembangannya bagus, cuman karena pandemi itu dia jadi takut sama orang asing. Ya biasalah, namanya orang tuh pasti ada yang julid. Akhirnya aku tuh kayak rasanya ya ampun, anakku tuh nggak seperti itu, aku buktiin gitu. Aduh, masuk usia 2 tahun mau 3 tahun aku itu udah corona, udah nggak begitu, pandemi nggak begitu nggak seperti yang bulan-bulan lalu. Jadi aku ajak dia bermain, bertemu teman-teman, terus aku ajakin ngaji di tempat ngaji, ajakin kemana-mana pun aku ajakin, terutama kalau ketemu orang banyak gitu ya. Dia masih agak canggung, malu, jujur ya. Kadang dia nangis kalau misalnya di acara orang banyak, terus ada yang bilang aduh gini anaknya tuh ya. Aku tuh bener-bener kayak nangis batin. Tapi kalau aku dengerin kata mereka dan aku nangis doang nggak guna gitu. Ya udah, terus aku ajak lagi, setiap beli di Indomaret atau Alfamart aku suruh dia bayar, deh kasihkan ya ke depan kasir gitu. Ya awalnya nggak mau, dia harus sama aku. Terus kedua ketiga ke Indomaret, ke mall atau kemana gitu. Akhirnya dia berani lari-lari, berani temu. Terus kalau di tempat kakeknya itu aku nginep, dan beruntung banget tempat ibu aku tuh jualan warung kelontong, jadi ketemu banyak orang banyak gitu. Dia mulai tuh adaptasi di situ. Terus pokoknya aku kasih stimulus kayak gitu. Dan aku sering banget kasih dia pujian. Kalau dia bisa apa aku kasih pujian. Tapi yang namanya ibu bener kadang kalau ada yang nyinyir rasanya tuh kayak pengen marahin anak gitu loh. Tapi dia nggak salah gitu kan, dia nggak salah. Aku yang mungkin salah, kurang perhatikan gitu. Tapi ya namanya anak tuh sebenarnya ada yang watak karakternya memang udah dia pemalu atau pendiam, atau mungkin karena dia pengaruh lingkungan atau gimana ya. Sebenarnya nggak bisa juga sih disalahkan gitu. Tapi yang namanya manusia pasti banyak banget yang komentar gini tuh yang bikin sakit hati banget. Terus mulai usia 3 tahun dia udah bisa ngaji nih, ke guru ngaji sendiri tanpa saya dampingi, udah sama temen-temen, udah lumayan ada peningkatan. Terus aku masukin ke sekolah PAUD. Di situ dia mulai banyak bersosialisasi gitu. Dan aku coba, "Dek, kamu harus bisa ini." Ternyata dia tuh suka nyanyi gitu. Dia tuh bagus, suaranya bagus, dia tuh mau, dia nari juga suka. Sampai di PAUD itu baru 2 bulan, kata gurunya tuh dia tuh termasuk yang pinter gitu loh. Bahasa Jawa itu nyantelan gitu. Nah terus gurunya tuh ngajak nunjuk anak aku untuk ikut lomba ke kecamatan gitu, lomba senam. Dia udah mulai pede sekarang, udah pede, dan dia ikut lomba. Ternyata dia ditunjuk lagi maju ke kabupaten, dan bener banget anakku jadi yang pemimpinnya di depan. Aku tuh kayak speechless banget. Ternyata dia tuh bisa sepercaya diri itu, dan sekarang tuh dia suka banget hobi nyanyi. Dan aku kasih tunjuk videonya, dia tuh ikut lomba percaya
dia anaknya ceria, aktif, dan nggak malu sih, cuman dia memang agak apa ya, hati-hati dalam berteman gitu loh. Jadi nggak sembarang mau sama temennya. Kalau dia udah akrab sama salah satu temannya ya dia bakal baik, tapi kalau baru kenal terus tiba-tiba akrab, dia nggak kayak gitu. Karena aku balik lagi, sifat orang tuanya termasuk suami saya, dia tipikal seperti itu yang mungkin ada yang nurun ke anak aku. Jadi that's right, dia punya kelebihan. Setiap anak tuh punya keunggulan, punya kecerdasan masing-masing, punya keunikan masing-masing, unik masing-masing. Jadi nggak usah terlalu sibuk memikirkan omongan orang. Jadi ya, prinsip dalam hidup saya sekarang, udahlah nggak apa-apa, yang penting aku lakukan yang terbaik buat anak aku. Dan dia udah buktiin, ya Allah, bikin aku bangga banget. Jadi buat para ibu-ibu nggak usah galau, yang penting kita pantau, kita kasih stimulus, kasih penghargaan. Jadi dia biar merasa bahwa aku tuh bangga, bahwa aku berarti gitu. Jadi nanti akan terbentuk sendiri kepercayaannya. Itu pengalaman saya sendiri. Kayak mau nangis sih, karena dia tuh bener, ya Allah, aku pernah dihina sama saudara sendiri sampai jelek, sampai sekarang tuh masih terpikir. Tapi nggak apa-apa, itu buat memicu semangat saya gitu ya. Jadi begitulah pengalamannya. Semoga para bunda jangan gampang menyerah kalau anaknya misalkan atau pemalu, lebih ke pendiam. Kita cari tahu dulu kenapa sih pendiamnya itu, sebabnya kenapa, malunya tuh dia karena apa gitu ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi, bye bye.